Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Abaikan saja celoteh Amerika. Amerika Serikat menyoroti praktik hak asasi manusia di 198 negara termasuk Indonesia. Sejumlah catatan mereka lansir, mulai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi hingga sepak terjang buzzer. Laporan pelaksanaan HAM di Indonesia pada 2021 itu dibeberkan di situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Jumat 15 April lalu. Ada beberapa hal yang disorot. Salah satunya perihal gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait dengan privasi. Ada pula soal sejumlah dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tak diusut oleh aparat dan adanya kelompok bayaran pasukan siber atau yang biasa disebut buzzer. Pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tak ketinggalan pula. Seperti biasa, catatan pelaksanaan HAM tersebut didasarkan pada laporan dari sejumlah pihak, utamanya LSM di Indonesia. Demikian halnya dengan Peduli Lindungi yang mereka nilai masuk dalam gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi. Menurut Kemenlu AS, pemerintah Indonesia mengembangkan Peduli Lindungi, sebuah aplikasi telepon pintar untuk melacak kasus COVID-19. Aplikasi itu dipakai dalam upaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu menggunakannya saat memasuki ruang publik seperti mal. Sekilas laporan itu biasa-biasa saja. Memang begitu faktanya. Namun Amerika Serikat memberikan catatan dengan mengutip keprihatinan LSM di Indonesia tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi serta bagaimana data disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Tersirat ada kecurigaan kalau tak mau disebut tuduhan bahwa pemerintah bisa menggunakan data Peduli Lindungi secara sewenang-wenang dan melanggar hukum. Laporan pelaksanaan HAM di negara-negara di dunia sudah biasa dilakukan Amerika Serikat saban tahun. Mereka masih saja merasa sebagai negara adik kuasa yang boleh memberikan penilaian terhadap HAM negara lain. Penilaian yang tentu saja sesuai perspektif mereka, kehendak mereka, dan demi kepentingan mereka. Amerika Serikat masih saja merasa menjadi polisi dunia. Mereka merasa punya hak mengatakan HAM di negara A baik atau di negara B buruk. Pun terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia pada 2021 menyebut bahwa Indonesia berpotensi melanggar HAM dalam penggunaan Peduli Lindungi jelas terlalu gegabah. Apalagi mereka tak memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalan aplikasi itu. Aplikasi Peduli Lindungi dibuat untuk membantu instansi terkait dalam melakukan pelacakan guna menghentikan penyebaran COVID-19. Ia punya banyak faedah, terutama buat masyarakat. Bahwa ada potensi data diri yang merupakan hak privasi itu disalahgunakan memang benar. Menjadi tugas pemerintah untuk memastikan data itu digunakan semata hanya untuk penanganan COVID-19. Yang pasti, dalam situasi darurat, ketika bangsa ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mendesak, aplikasi itu lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya. Artinya, tuduhan Amerika Serikat tidaklah berdasar. Artinya, tidak perlu menggubrisnya. Tidak perlu pula bangsa ini merespons berlebihan. Dunia sudah paham seperti apa wajah Amerika Serikat dalam persoalan HAM. Mereka tak jarang bermuka dua. Contoh terkini, mereka begitu garang menyikapi invasi Rusia ke Ukraina, tetapi terlalu lembut menanggapi serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan tak kurang dari 150 warga Palestina terluka. Biarkan Amerika Serikat asik dengan celotehnya sendiri. Peduli Lindungi terbukti berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia ketimbang negara tetangga dan bahkan negara maju. Pemerintah tak usah pedulikan apa kata Amerika yang dalam penanganan pandemi corona tak lebih baik dari kita.